Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, Anda sedang menyaksikan program Markompor. Pemirsa, kontestasi pemilu 2024 sejatinya akan digelar beberapa bulan lagi, tepatnya pada 14 Februari 2024. Namun perlu dilakukan kesiapan dan persiapan yang sangat matang dari berbagai pihak, mulai dari KPU, Bawaslu hingga Bacalek tersendiri untuk tahu atas penyelenggaraan pemilu ini, mulai dari tahapan ataupun alur-alurnya hingga mencapai keberhasilan terukur dan terarah untuk di tahun 2024 dan 5 tahun mendatang. Lantas bagaimanakah terkait tahapan-tahapannya dan gambaran substansial pokok informasi dalam setiap tahapannya? Tentunya bersama saya Muhammad Azril Nasution, kita akan bahas hal ini dengan narasumber-narasumber yang cantik. Dan hari ini saya bersama rekan cantik saya untuk memandu acara hebat ini, yakni Azifah Zarianis. Ya, halo pemirsa dan juga Azril, apa kabar Anda? I'm Senang fine. sekali ya, hari ini bisa ketemu lagi dengan segar-segar kita berdua ya. Ijo-ijo, Betul. kuning-kuning, pas. Ini ada unsur untuk pendukungan, karena kita bahasnya pemilu ya, Pas. jadi pastinya kita bawa masing-masing Netralitas partai ya. mungkin ya. Oh enggak ya, netralitas pasti harus dijaga ya Bapak Ibu. Baik, nah pemirsa di rumah tadi sudah di-spill oleh Azril terkait dengan topik kita yang sangat menarik ini ya, terkait dengan pemilu. Waduh, kalau ngomongin soal pemilu ini adalah event penyelenggaraan yang besar pemirsa, karena apa? Karena kegiatan yang akan kita hadapi ini adalah kegiatan akbar, di mana sebelum-sebelumnya tidak pernah seperti ini. Kita akan memasuki masa di mana saat ini sudah pertengahan tahun 2023, artinya tinggal beberapa bulan lagi pemirsa untuk menuju tahun 2024, dan di tahun 2024 nanti kita akan menyelenggarakan pemilu akbar, di mana kita akan memilih seluruh legislatif eksekutif yang ada itu di waktu yang bersamaan di tahun 2024. Pastinya kita harus butuh support dari masyarakat dan juga bagaimana masyarakat untuk lebih peka lagi ya Azril terkait dengan tahapan-tahapan ini. Makanya Azril, hari ini topik yang akan kita bahas adalah terkait dengan tahapan pemilu oleh KPU dan juga Bawaslu. Nah, tadi kata Azril, bukan cuma saya sama Azril aja yang ada di sini, tapi juga sudah dihadirkan narasumber-narasumber yang pastinya akan diperkenalkan sama Azril. Silakan Azril. Baik, terima kasih atensinya Ziva. Nah pemirsa, untuk melengkapi hari ini suasana yang akan memberikan detail information terhadap tema kami tahapan pemilu oleh KPU dan Bawaslu, kami ajak Anda untuk langsung berkenalan kepada yang terhormat. Yang pertama saya sapa terlebih dahulu Bapak kita, yakni Bapak Suhadi Sukendar Situmorang selaku Kordip Pencegahan dan Parmas Bawaslu Sumatera Utara. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore Mas Azril. Kabar baik Pak? Alhamdulillah kabar baik. Tidak salah, gantengnya sama, pasti Ziva punya yang cantik juga. Wah, ya saya juga nggak mau kalah, harus bawa yang cantik juga, sama kayak Silahkan. Azril yang bawa yang ganteng. Saya perkenalkan ya, narasumber saya yang cantik ini adalah seorang komisioner KPU Divisi Hukum dan Pengawasan, dan kami ucapkan selamat datang Ibu Haja Ira Wirtati SAG MPD di TVRI Sumatera Utara, dan sudah siap ya Bu pastinya ya. Iya. Apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik. Selamat Luar biasa. siang Luar Mbak biasa ya. Azri. Dan sangat luar biasa sekali, kita ajak atensi dari pemirsa untuk berhadir dengan kita di telepon interaktif kami di 0811 6100 386. Kami tunggu informasi Anda terkait tentang pemilu ini apa-apa saja. Dan langsung saya akan buka pertanyaan kepada yang cantik juga, yakni Ibu kita ini. Ibu, Silakan, kalau kita Azril. berbicara tentang tahapan pemilu ini, seyogianya kita mengetahui 1 Mei hingga 14 Mei ini adalah pendaftaran registrasi ataupun dalam bahasa Iya. Inggrisnya. Namun hingga saat ini masanya adalah Vermin, yakni verifikasi administrasi yang sejatinya 10 Juli telah berlangsung sampai 6 Agustus. Boleh diinformasikan ke pemirsa pokok informasi apa dalam setiap tahapan yang ada? Silahkan Bu. Iya. Baik, Mas Azril, pemirsa yang saya hormati, KPU sebagai penyelenggara tentu bekerja ada tahapan, ada alur, ada tahapan dalam melaksanakan seluruh tahapan pemilu. Nah, tahapan yang sudah berlangsung itu sebagaimana kita ketahui bahwa partai politik telah ditetapkan sebagai peserta pemilu, kemudian partai politik sudah mendaftar mengajukan bakal calon yang akan menjadi calon legislatif di setiap tingkatan, mulai dari tingkatan KPU RI untuk DPR RI,
kemudian untuk DPRD provinsi itu ke KPU provinsi disampaikan, dan untuk DPRD kabupaten kota itu disampaikan dokumennya ke KPU kabupaten kota. Nah, kami KPU Provinsi Sumatera Utara sudah menerima partai politik mengajukan bakal calon itu seluruh partai politik di Sumut. Ada 18 partai politik di Sumatera Utara, ada 18 ya. Kemudian tahapan selanjutnya ketika pendaftaran sudah selesai, kami melakukan verifikasi administrasi. Nah, kemarin hasil verifikasi administrasi sudah kita sampaikan ke partai politik. Terhadap kekurangan ataupun dokumen yang belum memenuhi syarat, ada kesempatan untuk memperbaiki. Nah, kemarin perbaikan itu sudah dilakukan oleh partai politik mulai tanggal 26 Juni sampai dengan 9 Juli. Itu sudah dilengkapi oleh partai politik. Selanjutnya terhadap dokumen yang dilengkapi itu, ini partai politik ini melengkapi dokumen ini kan syarat calon ya. Dokumen-dokumen yang harus dipenuhi oleh bakal calon anggota DPRD provinsi kalau untuk KPU provinsi. Begitu jenjang di kabupaten kota juga. Nah, selanjutnya nanti tanggal 10 sampai tanggal 6 Agustus ini kami melakukan verifikasi lagi terhadap dokumen yang sebelumnya hasil verifikasi kami itu tidak memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat. Mereka lakukan perbaikan, kita akan verifikasi lagi. It means double checking ya, Bu? Iya, iya. Jadi yang sudah memenuhi syarat tahap awal tentu tidak lagi diperbaiki. Yang belum memenuhi syarat, itu banyak dokumen ya, kita contohkan aja misalkan syarat pendidikan. Minimal itu kan SLTA. Ada bakal calon ketika tahap awal, barangkali menyerahkan dokumen tapi tidak dilegalisir ijazahnya ini sebagai bukti syarat pendidikan SLTA oleh lembaga yang berwenang. Tentu kami anggap ini masih belum memenuhi syarat. Mereka perbaiki. Itu kalau kaitannya dengan syarat pendidikan. Begitu juga misalkan kalau ada syarat pernah diancam pidana dengan ancaman di atas 5 tahun, kita kan ada lagi mengikut syarat-syarat yang lain seperti pernyataan, kemudian ada lagi pengumuman di media, kemudian kita juga lihat jedanya 5 tahun apa tidak. Jadi kalau sekiranya kaitannya dengan kesehatan, mereka juga harus lampirkan misalkan surat kesehatan dari rumah sakit pemerintah dan bebas narkoba, dilampirkan apa enggak? Surat keterangan dari PN, dilampirkan apa enggak? Nah, itu kita teliti. Seluruh berkas itu kita teliti dengan melibatkan beberapa pihak. Baik, kita libatkan sebentar, dari ketelitian tersebut dilihat apakah dari keabsahannya atau cap stempelnya, karena kan mengingat bisa saja nih hal itu berlangsung kalau kita ketahui. KPU itu kan menilai keabsahannya itu kelengkapan administrasi ya. Kelengkapan administrasi itu biasanya pertama, apakah dokumen itu adalah dokumen yang bersangkutan, itu pasti dulu. Pasti. Kan kadang-kadang ada nama tidak sesuai. Biasanya kalau terhadap dokumen itu harus ada surat pernyataan lagi yang menyatakan nama di ijazah itu, nama di KTP ini adalah orang yang sama. Itu bermaterai 10.000. Kemudian terhadap dokumen yang lain itu kami melihat tentang apakah lembaga yang berwenang nggak yang menerbitkan itu. Jadi kita tidak masuk ke dalam ijazahnya ini sah atau tidak, legesnya sah atau tidak. Kami hanya melihat bahwa ijazahnya ini dileges oleh yang berwenang nggak. Contoh, dia sekolah di SMA 2, yang meleges SMA 2 apa enggak? Kalau udah ada SMA 2 yang meleges, lalu ada stempelnya, kita berhenti sampai di situ. Karena KPU ini bekerja administrasi. Setuju. Perkara nanti tanda tangannya asli, biasanya sering jadi masalah ya. Diduga palsu, ini segala macam, itu tidak ranahnya KPU, ijazah bodong. Nah, itu nanti mungkin ke yang berwenang kalau menyatakan ijazah palsu atau tidak, itu kan kewenangan ada di pengadilan negeri ya. Jadi KPU itu kerja administrasi melihat yang berwenang nggak yang menerbitkan dokumen yang menjadi persyaratan sebagai calon. Baik, bisa kita artikan Ziva dan juga pemirsa hingga masa ini adalah masih terkait Vermin alias verifikasi administrasinya dulu. Nanti apa lagi tahapannya sesaat lagi nanti atau setelah Ziva ini? Nah, ini yang buat saya kepo nih. Silahkan Ziva. Ada satu kekepoan saya nih Bu sebelum ke Pak Suhedi, Pak Suhadi ya. Terkait dengan kalau kemarin di tahap pendaftaran Bu, kan kemarin sempat last minute banget ya. Nah, kalau yang sekarang ini gimana nih Bu? Kira-kira
pemberkasan dan verifikasinya? Apakah mereka juga melakukannya last minute sampai membuat KPU kebingungan seperti apa nih Bu kira-kira? Jadi kita sangat memahami ya, kalau DPD itu kan cuman satu orang DPD melengkapi dokumennya, berarti kan person. Kalau partai politik ini kan mereka harus melengkapi seluruh bakal calon yang Tergabung dalam mereka partainya. ajukan. Maksimal itu kalau untuk Sumatera Utara satu partai itu 100. Karena jumlah kursi kan gitu ya. Jadi dari 100 itu satu orang dokumennya kan banyak. Partai punya kendala ketika melengkapi dokumen caleg ini nggak bisa partai yang lengkapi, tapi harus person caleg. Nah disinilah memang kendala, partai selalu memanfaatkan 2 hari terakhir. Ya, di tanggal 7 partai politik, di tanggal 8 baru 2 partai politik yang menyerahkan perbaikan. Waduh. Di tanggal 9 itu sisanya yang hampir berapa ya? 16 partai itu mengambil hari yang terakhir. Waduh. Bahkan ada yang jam 23.30. Last minute. Last banget. menit-nya kan 23.59 ya. Nah, mereka registrasi datang ya. Barangkali kendalanya di situ. Oke. Kalau untuk silon hari ini tidak ada masalah. Kita kan ada alat bantu silon untuk memudahkan partai politik mengupload dokumen. Jadi tidak ada lagi dokumen fisik yang diserahkan seperti pemilu-pemilu yang lalu. Baik. Kendalanya barangkali ada kendala dari partai politik untuk mengumpulkan dokumen-dokumen Baik, ini. bisa dikatakan kalau dari KPU sebagai penyelenggaranya tetap aman ya Bu sejauh ini ya. Sampai hari ini Terkait masih silonnya juga berjalan aman dan lancar ya. Baik, nah ya, itu dia. Lantas Jiva dan pemirsa, kalau kita tadi udah mendapatkan pokok informasi dari KPU, kita beralih kepada Pak Suhadi Sukendar yang tampaknya ini sudah siap untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Kalau dari Bawaslu sendiri Pak, tahapan-tahapannya itu apa saja? Apakah ada yang menjadi perbedaan dalam setiap substansial pokok-pokok tahapannya seperti yang diberikan informasi dari KPU Pak? Silakan. Terima kasih Mas Azril dan Mbak Cici. Senang sekali sore hari ini bisa markomur ya di TVRI Stasiun Medan. Ibu Hajaira tadi sudah menyampaikan kepada kita terkait dengan sub tahapan dari tahapan 11 tahapan yang diatur dalam pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Secara khusus adalah tahapan pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Ini konteksnya Provinsi Sumatera Utara dan DPRD Kabupaten Kota se-Sumatera Utara. Tugas dari Bawaslu adalah melakukan pengawasan tahapan pemilu. Itu clear. Ada 11 tahapan, dimulai dari perencanaan, program dan anggaran, sosialisasi, pemutakhiran data pemilih, pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024, ada tahapan kampanye dan lain sebagainya, sampai kepada pengangkatan sumpah dan jabatan calon terpilih, apakah calon presiden dan wakil presiden, calon DPR RI, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten kota. Secara substantif, materi tentang pengajuan persyaratan calon tadi sudah disebutkan oleh Ibu Hajaira. Semua itu masuk wilayah pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Ada perbedaan yang cukup menarik kita saksikan antara tahapan pemilu 2019 dengan 2024 ini dalam hal pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota, termasuk DPR RI. Ada kewajiban setiap partai politik melalui operatornya dan LO-nya itu menginput ke silon. Kalau kita bandingkan dengan 5 tahun lalu dan bahkan 10 tahun lalu, ini sangat jauh berbeda. Apalagi 10 tahun lalu, semua partai politik itu membawa dokumen fisik calon-calon mereka masing-masing di setiap daerah pemilihan. Maka kita sangat prihatin melihat kantor KPU itu dipenuhi dengan dokumen-dokumen. Tapi sekarang dengan menggunakan teknologi, simple dianya. Nah, baik. Setiap tahapan itu berada dalam wilayah pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Setuju. Ketika tadi Ibu Hajaira menyampaikan bahwa ada sub-sub tahapan yang sangat krusial, Bawaslu hadir di sana. Bahkan ketika batas akhir penyerahan
atau pengajuan bakal calon anggota DPRD baik pada tingkat provinsi dan kabupaten untuk konteks Sumatera Utara, Bawaslu juga hadir di sana memastikan bahwa proses itu berjalan dengan baik dan kemudian mencoba untuk melihat kebutuhan-kebutuhan dari peserta pemilu yakni partai politik apakah diakomodir sedemikian rupa oleh KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kabupaten Kota se-Sumatera Utara. Kami melihat proses dengan menggunakan teknologi yang ada saat ini sangat memudahkan. Hanya saja barangkali kendalanya di persoalan jaringan. Ini kan di luar kendala dari KPU dan Bawaslu serta peserta pemilu, khususnya adalah operator partai dan LO-nya. Karena memang itu ada kendala ya Bu Iraya ketika menginput pendaftaran kemarin itu. Ya. Namun demikian, kami melihat bahwa KPU Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Kota se-Sumatera Utara tidak kaku menyikapi persoalan dampak dari di luar kendala manusia tersebut. Ada kemudahan-kemudahan yang menurut kami ini sangat manusiawi yang orientasinya adalah memberikan pelayanan kepada peserta pemilu yakni partai politik untuk menginput dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Akan tetapi ketika masa verifikasi administrasi baik KPU maupun Bawaslu ini betul-betul mencermati keterpenuhan persyaratan yang diajukan oleh peserta pemilu yakni partai politik dalam rangka memenuhi MS, BMS atau TMS, memenuhi syarat, belum memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat dokumen yang diajukan oleh partai politik, dokumen dari masing-masing calon anggota legislatif. Nah, saya pikir sampai saat ini proses itu masih berjalan dengan baik dan Bawaslu hadir di situ untuk memastikan proses atau tahapan itu berjalan sesuai dengan baik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum maupun berdasarkan peraturan KPU tentang pendaftaran dan verifikasi serta penetapan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota serta Dewan Perwakilan Daerah untuk daerah pemilihan Provinsi Sumatera Utara. Demikian. Wow. Mas dan baik, Mbak yang Zizi. artinya kalau bisa kita berkaca dari setiap poin-poin yang disampaikan oleh narasumber-narasumber ini, baik dari Ibu KPU kita maupun dari Pak Sukendar sendiri ataupun Pak Suhadi ini, benar-benar sebenarnya udah terorganisir banget. Meskipun kita temui ada kendala mungkin tadi dari jaringan itu, menjadi evaluasi yang lebih baik pula nanti untuk ke depannya ya Ziva. Pastinya, dan apalagi tadi kita sudah mendengarkan bahwa sesistematis itu ya untuk tahapan-tahapan yang diberikan. Artinya kalau untuk sosialisasi di awal sudah dilakukan pasti ya Pak ya? Kepada para partai politik untuk memenuhi persyaratan-persyaratan seperti pendaftaran dan lain-lain sebagainya. Nah, apakah mungkin ada pembekalan khusus Bu terkait dengan, mungkin saya ke Bu Ira kembali ya, terkait dengan partai politik untuk bisa melakukan proses-proses tahapan ini dengan sebaik-baiknya gitu Bu? Ya, seperti yang disampaikan Pak Suhadi tadi, proses pendaftaran calon ini kan yang lalu juga by silon, tetapi dokumen itu diberikan secara fisik. Kalau sekarang ini kan semua by silon, jadi bahkan dari verifikasi administrasi pun sudah menggunakan aplikasi Sipol. Untuk pencalonan ini namanya aplikasi silon. Jadi dokumen itu semua harus diupload ke silon dan partai politik itu hanya memberikan satu lembar pendaftaran dan surat pernyataan pendaftaran. Nah, untuk proses itu tidak mudah bagi KPU ke jajarannya. Kami beberapa kali dilakukan BIMTEK internal, kemudian ada helpdesk yang selalu melayani peserta pemilu. Kemudian secara teknis kami untuk aplikasi mana yang menjadi kewajiban ranahnya KPU dan bagaimana juga partai politik dalam proses pencalonan ini. Di partai politik, pimpinan kami KPU RI secara langsung itu juga telah melakukan BIMTEK dengan DPP, pimpinan partai politik. Jadi partai politik juga secara berjenjang mereka punya admin silon. Kami selalu setiap ada tahapan selalu mengundang, melakukan BIMTEK bahkan, dan itu sering. Tahapan misalkan itu masih pendaftaran calon, beberapa kali sebelum saat itu kita sudah membimtek secara teknis pengurus partai politik. Kalau ke pengurus partai politik sifatnya sosialisasi ya.
Kalau untuk hal yang teknis-teknis ini kan kita ada LO dari partai politik, ada operator partai politik, kemudian ada admin, dan mereka kita minta minimal 2 operator itu kita latih. Bagaimana langkah-langkah kerja, tahap by step dalam rangka proses penginputan data. Karena data-data ini kan ada tahapannya ya, ketika uploadnya salah atau ukurannya Tidak sesuai dokumen ya, yang Bu, ya, di-upload terlalu itu besar. tidak sesuai, tentu tidak terbaca oleh aplikasi, dan itu kita lakukan BIMTEK. Dan selain BIMTEK kita helpdesk itu 24 jam. Nah, kita bisa memberi simulasi, kita lakukan bukan hanya bentuknya sosialisasi tapi juga simulasi. Ketika partai politik peserta pemilu punya kendala, tim kita melayani dengan melakukan pendampingan langsung. Itu 24 jam kan? 24 jam, 24 jam. sepanjang tahapan itu berjalan. Jadi selain itu mereka juga bisa telepon ya, kalau mereka bisa telepon, video call, atau memang langsung mereka kita akan bantu. Karena ketika partai politik tidak mampu memproses, melaksanakan aplikasi ini, kendalanya bagi kami juga tidak bisa melaksanakan proses. Karena tidak ada lagi dokumen disertakan secara fisik. Dokumen itu by silon. Mereka tidak mengupload, kita kan bisa ngecek, oh mereka punya masalah nih, punya kendala, nggak bisa bekerja, nggak bisa mendaftar, nggak bisa mengajukan bakal calon. Baik. Tentu kami nggak bisa melakukan verifikasi administrasi atau pengecekan terhadap dokumen. Baik. Nah, nanti di mana kendalanya kita bantu. Dan itu Baik. secara kolektif Tim. ya Bu ya Iya, artinya. kolektif, dan kalau mereka datang konsultasi dilayani secara pribadi. Baik, nah itu dia Karena tadi. LO tadi ya. Yes, baik. Nah itu dia tadi menjadi perspektif awal di segmen pertama ini terkait tahapan pemilu oleh KPU dan Bawaslu. Tadi kita sudah banyak berbincang kepada kedua narasumber ini. Dan pastinya saya dan Jipa masih akan menghadirkan lagi perbincangan-perbincangan yang menarik. Dan saya akan bertanya nanti kepada Pak Sukendar ini terkait bentuk pengawasan dari Bawaslu ini akan hadirnya penyelenggaraan pemilu yang transparan. Sesaat lagi pemirsa kami akan hadirkan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Markombor tentunya dengan tema menariknya yakni tahapan pemilu oleh KPU dan Bawaslu, dan saya akan hadirkan kembali narasumber-narasumber hebat. Yang pertama tadi ada Komisioner KPU Divisi Hukum dan Pengawasan yakni Ibu Hajah Ira Wirtati SAGMPD, dan yang kedua Bapak kita yakni Suhadi Sukendar Sitomorang SHMH selaku Koordinator Divisi Pencegahan dan Parmas Bawaslu Sumatera Utara. Ini dia masih bersama kita ya Ziva tentunya. Pastinya, Tadi Zil. Ziva saya sebelum komersial break ingin bertanya terkait tentang tadi kita sudah terkait menyinggung pengawasan Iya. terhadap penyelenggaraan pemilu ini yang sejatinya dilakukan oleh yang paling dominan adalah orang Pak Sukendar ini sendiri selaku Betul. Bawaslu. Apa saja yang menjadi bentuk pengawasan dari pihak yang berwenang ini? Langsung saja boleh ya Ziva? Silakan Azil, ini, biar kita Pak. juga tahu ya. Yes, pastikan. Silakan Pak, apa saja menjadi bentuk pengawasan dari Bawaslu untuk terkait suksesnya penyelenggaraan pemilu kita ini? Terima kasih Mas Azril dan Mbak Zizi. Tadi di awal sudah kami sampaikan bahwa dalam pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 2017 ada 11 tahapan, ya Bu Haja ya. Semua tahapan dan subtahapan, baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 pun yang diatur dalam berbagai peraturan KPU, itu merupakan domain pengawasannya Badan Pengawas Pemilihan Umum. Akan tetapi di antara sekian banyak tahapan itu ada tahapan-tahapan yang menurut hemat publik dan hemat Bawaslu juga sangat rawan. Dan ini perlu menjadi konsentrasi semua pihak berbagai stakeholders. Itu sebabnya Bawaslu secara nasional pada level Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Kota se-Sumatera Utara menghayo-hayokan yang disebut dengan pengawasan partisipatif. Partisipatif ini memiliki dua makna yang cukup mendalam. Pertama, itu berasal dari diri sendiri, kesadaran sendiri. Yang kedua, itu tanpa biaya, dengan melibatkan berbagai stakeholders. Banyak tahapan-tahapan yang menurut hemat Bawaslu dan publik itu sangat rawan. Antara lain, money politik itu di dalam setiap lini itu selalu ada. Itu di luar tahapan dan dalam tahapan pemilu juga ada. Kemudian ada tahapan yang menurut hemat kita juga rawan, kampanye. Kita mengajak berbagai stakeholders agar peserta pemilu tidak melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal tahapan pemilihan umum. Ini penting.
Yang kemudian adalah yang menjadi wilayah pengawasan dari Bawaslu, netralitas. Netralitas aparatur sipil negara, TNI Polri, karyawan BUMN, kemudian pemerintahan desa dan lain sebagainya. Karena berdasarkan undang-undang, pihak-pihak yang kami sebutkan tadi itu tidak diperkenankan terlibat aktif langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan kampanye mendukung peserta pemilu atau calon anggota legislatif, termasuk presiden dan wakil presiden. Mereka ini kecuali TNI dan Polri hanya bisa menggunakan haknya pada hari pemungutan dan penghitungan suara di bilik suara. Untuk mengikuti kampanye tidak dibenarkan oleh undang-undang. Nah, dalam rangka melakukan pengawasan tahapan dengan melibatkan berbagai stakeholders, Mas Azril dan Mbak Cici, Bawaslu itu sudah sedang dan akan melakukan berbagai program. Antara lain misalnya kita sudah melakukan sosialisasi dengan mengundang saudara-saudari kita kaum difabel. 33 kabupaten kota se-Sumatera Utara, teman-teman Bawaslu kabupaten kota sudah melakukan ini, sosialisasi. Menyampaikan bahwa kaum difabel itu memiliki suara yang sama dengan yang non-difabel. Bukan berarti bahwa kalau dia difabel lalu suaranya menjadi setengah, tidak. Full. One man, one vote, one value. Satu orang, satu suara dan nilainya satu. Setuju. Ya. Yang kedua, Bawaslu juga mengajak keterlibatan saudara-saudari kita difabel ini untuk ikut bersama-sama menyampaikan laporan atau informasi terkait dengan tahapan-tahapan yang dialami di tengah-tengah masyarakat. Apa itu? Misalnya ketika dirinya sendiri, saudaranya, keluarganya, tetangganya tidak terdaftar dalam daftar pemilih sementara atau daftar pemilih tetap yang baru ditetapkan oleh KPU, baik kabupaten kota maupun KPU provinsi, dan rekapitulasi DPT minggu lalu dilaksanakan oleh KPU RI, supaya disampaikan kepada Bawaslu secara berjenjang, baik ke provinsi, kabupaten, atau ke Panwas kecamatan. Bawaslu membuka posko untuk ini sampai ke tingkat kelurahan dan desa. Nah, kemudian jauh sebelum ini Bawaslu juga mengajak peran serta kaum difabel untuk ikut terlibat sebagai penyelenggara pemilu. Wow. Bukan berarti bahwa ketika dia difabel tidak diberikan kesempatan atau tidak mendapat kesempatan, tidak. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu cukup tegas menyebutkan difabel itu memiliki hak dipilih dan memilih. Pasti. Ya kan? Memilih calon presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten kota juga dipilih sebagai anggota DPR, DPD, DPRD, dan juga sebagai penyelenggara pemilu, baik di KPU dan jajarannya sampai ke tingkat KPPS, juga di lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum. Setiap kali saya turun ke daerah, ke Tapanuli Utara, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Kota Binjai, dan lain sebagainya, ini selalu saya dan teman-teman sampaikan bahwa kaum difabel juga memiliki kesempatan yang sama menjadi penyelenggara pemilu. Terakhir, ada seorang saudara kita difabel. Saya dan kami mengajak beliau untuk mendaftar menjadi calon anggota Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai. Wow. Saya sangat mengapresiasi semangat dan kemauan beliau. Kita berdoa semoga yang bersangkutan itu bisa diterima nantinya. Luar biasa. Ya, itu. Kemudian Bawaslu Sumatera Utara juga mengajak organisasi keagamaan. Kita sudah audiensi dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, Perwalian Umat Buddha, kemudian Moderamen GPKP. Bawaslu Sumatera Utara sudah menyurati Majelis Ulama Indonesia, kemudian pengurus Nahdlatul Ulama Sumatera Utara, Al-Wasliyah, kemudian Muhammadiyah, Eporus, Keuskupan, dan lain sebagainya. Dengan harapan kita berkoordinasi dan akan mengikat MOU. Kenapa? Sebab organisasi-organisasi keagamaan ini memiliki basis massa yang cukup jelas yang menurut hemat Bawaslu bisa menjadi garda terdepan ikut melakukan fungsi-fungsi pengawasan partisipatif. Kemudian Bawaslu juga turun melakukan sosialisasi ke kalangan kampus, mahasiswa terutama. Selanjutnya Bawaslu melaksanakan sekolah kader pengawas partisipatif. Kegiatan ini kita lakukan sejak tahun 2019 yang lalu sampai dengan tahun 2022 tahun kemarin. Efektif Kak Pak hal tersebut? Sangat efektif, sangat efektif. Mereka membentuk komunitas, baik dalam bentuk
jaringan media sosial maupun turun langsung ke masyarakat dengan bentuk-bentuk yang sederhana. Dan ini tidak hanya di Sumatera Utara tapi juga secara nasional. Pesertanya ini kita rekrut justru dari daerah. Bung Azril dan Mbak Cici. Di Sumatera Utara itu ada 6.110 kelurahan desa. Coba kita bayangkan, kalau ini diberdayakan, disosialisasikan dengan melibatkan stakeholders desa-desa ini, maka informasi terkait dengan tahapan pemilu dan pengawasan tahapan pemilu itu bisa sampai kemana-mana. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, disebutkan bahwa indeks demokrasi Sumatera Utara itu nomor 5 terendah di Indonesia. Dari 34 provinsi sebelum menjadi 38. Nah, oleh karenanya, karena Sumatera Utara mendapat peringkat 5 terendah di Indonesia, ini menjadi tantangan bagi kita semua. Selama ini informasi itu adanya di pusat-pusat kota, ibu kota provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Sementara masyarakat desa ini kurang mendapat sentuhan informasi. Oleh karenanya, melalui media ini juga kami mengajak kepada semua pihak untuk menyampaikan informasi pengawasan tahapan. Kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran tahapan pemilihan umum, pintu Bawaslu baik pada tingkat provinsi, KPU, kabupaten, kota, kecamatan sampai ke tingkat kelurahan desa terbuka untuk menerima laporan dari masyarakat. Selain itu kami juga membuat MOU dengan 9 perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Kota Medan, dengan melibatkan kalangan akademisi, lalu dengan media, dan tidak kalah menarik kita juga melibatkan saudara-saudari kita korban penyalahgunaan narkoba yang berada di pusat-pusat komunitas. Dan program selanjutnya kami akan turun di Deli Serdang, Medan, Siantar, Simalungun. Ada beberapa komunitas yang menjadi wilayah yang akan kami sentuh nantinya. Baik. Kalau bisa kita simpulkan secara ideologis dan juga perspektif kita bahwa hadirnya dari pihak penyelenggara ini seperti kayak dari KPU dan Bawaslu ini sampai menyentuh lapisan seluruh masyarakat. Betul sekali. Sangat menarik sekali itu kita pahami dan kita hargai akan apresiasi dan juga kinerja mereka berdua. Kita kasih tepuk tangan. Boleh dong, ini luar Baik biasa sekali karena akan hal tadi saya tidak menyangka bahwa seluruh lapisan masyarakat itu, seluruh stakeholder itu benar-benar diajak untuk bersama-sama ya mensukseskan pemilu 2024 nanti, Azril. Kontestasi akbar pemilu 2024 Betul milik sekali. rakyat dan untuk rakyat pastinya. Pemirsa, kami akan hadirkan lagi perbincangan Narkombor ini dengan hal-hal yang menarik lagi, tentunya bersama kami sesaat lagi. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Markombor, tentunya masih bersama saya Muhammad Azril Nasution dan rekan cantik saya. Iya, dan saya masih menemani Azril dengan rasa penasaran saya, Azril, Pasti terkait dong. dengan tahapan pemilu ini yang Silakan. sangat menarik. Apalagi tadi sudah dijelaskan oleh Bapak dari Bawaslu, iya, yang sangat sistematis sekali. Bahkan ternyata dari hulu ke hilir itu semuanya kita libatkan, kita benar-benar tuntaskan, apalagi dengan terkait banyaknya black campaign, money politik, dan lain sebagainya yang memang harus diberantas. Benar, Jiva. Betul Dari sekali. penjelasan Bapak ini tadi saya mengambil satu quote dalam bahasa Inggris, well tuh? integrated understanding. Nah, itu. Keren banget sih. Dan kalau kita mau punya integrasi yang baik dan pastinya punya kualitas yang baik, ini kan bukan cuma hanya masyarakat nih Benar. yang harusnya bekerja sama, tapi juga panitia-panitia Setuju. dari pemungutan suara yang nantinya akan bekerja luar biasa ya, Azril ya, untuk membantu nih, untuk membantu memfasilitasi para pemilih nantinya untuk mencoblos, Azril. Dan ini ada di KPU nih, tugas Setuju, wewenangnya silakan. sungguh cukup berat, Azril, dan ingin saya tanyakan kepada Bu Ira nih, Bu Ira, terkait dengan hal Iya. ini pastinya ya kita kan harus memberantas bersih ya Bu, terkait dengan black campaign dan lain-lain sebagainya, kecurangan yang terjadi di masyarakat. Nah, pastinya kan ada ya namanya ada kesempatan ya Bu ya, pasti kan akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya Bu ya. Nah, tapi kan kita juga menghindari kecurangan-kecurangan yang terjadi yang mungkin terjadi di dalam panitia itu sendiri. Nah, kira-kira nih Bu, perekrutan untuk menjadi seorang penyelenggara. Iya, KPPS ya, KPPS. baik. Nah, seperti itu seperti apa? Apakah tahapan-tahapannya bisa menilai sedemikian rupa dan sedetail mungkin nih Bu untuk Transparan kah? menghindari kecurangan yang terjadi Bu? Seperti Silahkan, apa? Ibu. Silakan. Ya,
KPU bekerja tentu melibatkan banyak pihak ya, baik itu pihak di luar penyelenggara maupun yang menjadi penyelenggara. Jadi penyelenggara itu ada yang permanen, ada yang ad hoc. Jadi ad hoc itu kita punya perangkat di tingkat kecamatan, itu ada 5 orang dibantu oleh sekretariat. Kemudian ada juga di tingkat desa, ada 3 orang PPS dibantu oleh sekretariat. Nah, nantinya di setiap TPS juga demikian. Kita punya petugas KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara. Nah, KPPS ini tentu nanti kalau jumlahnya, kalau berdasarkan TPS kita di Sumatera Utara itu jumlahnya 45.875. Itu tempatnya aja ya Bu, ya belum Tempat orangnya ya Bu. Iya, kalau satu tempat pemungutan suara atau satu TPS itu ada personil kita 7 orang KPPS. Wow. Ditambah dengan 2 linmas. Nah, ada proses rekrutmen nanti. Hari ini kita sudah punya aplikasi namanya Siakba. Siakba. Jadi yang mendaftar nanti bisa melalui Siakba. Kenapa perlu bantuan aplikasi? Ini untuk mengantisipasi jangan sampai KPPS itu adalah pesanan orang-orang tertentu. Setuju. Titipan-titipan orang tertentu. Makanya melalui Siakba ini kan siapa saja sepanjang dia berlokasi sesuai dengan lokasinya TPS atau domisili di desa yang bersangkutan, dia bisa daftar untuk sebagai petugas KPPS. Artinya ini terbuka dulu, memberikan keleluasan bagi kami untuk memilih di antara kalau banyaknya calon kita bisa pilih yang berkualitas. Itu dulu ya. Kalau yang daftarnya cuma 9, kita nggak punya pilihan. Baik. Karena KPPS-nya 7, 2-nya linmas, terakhir kita nggak punya pilihan kan gitu. Itu dulu. Iya, yang ada diperdayakan ya dengan segala kelebihan dan kekurangan. Itu satu. KPU sudah membuat aplikasi yang dulunya ini belum pernah, baru untuk pemilu hari ini. Kemudian dari sisi persyaratan itu kan udah diatur ya di Undang-Undang 7 2017 juga udah diatur. Yang pasti tentu tidak bagian dari partai politik. Kemudian mereka orang yang independen, kemudian sama sebetulnya persyaratan dengan KPU. Setia pada Pancasila, kemudian syarat usia yang direndahkan. Kalau KPU itu syarat usianya 30 tahun ya di kabupaten kota. Kalau KPPS ini syarat usianya sudah memenuhi sebagai pemilih 17 tahun. Nah, artinya perlu kita KPPS yang memang energik dan tahan secara fisik kesehatan. Karena kita kan di pemilu terakhir ada kendala ya, ketika KPPS itu usianya udah lanjut, mereka lembur kerjanya bahkan 24 jam full tanpa bisa tidur. Nah, itu kan juga agak terganggu. Jadi secara usia itu udah diturunkan menjadi syarat minimal 17 tahun. Kemudian agar yang mendaftar KPPS ini adalah orang yang punya integritas, punya SDM. Karena kalau SDM-nya bermasalah tidak bisa menjumlahkan, bahkan kemarin kita punya Sirekap ya, tidak bisa menggunakan aplikasi Sirekap kan juga kendala. Setuju. Dalam hal bekerja. Maka KPU itu sudah bekerja sama dengan beberapa kampus menghayo-hayokan bahwa mahasiswa itu bisa berperan sebagai petugas KPPS sesuai dengan alamat KTP-nya. Jadi kalau diisi oleh mahasiswa, mungkin secara kinerja, secara SDM, secara intelektual, secara integritas mereka akan bagus. Lebih gitu. baik ya. Penggunaan digitalisasi juga akan bagus. Jadi kita melalui metode, melalui sosialisasi menghimbau. Baik. Kemudian tentu kita juga melihat ya track record. Biasanya yang sudah jadi penyelenggara pada umumnya akan mendaftar lagi sepanjang itu tidak dibatasi gitu. Kalau kemarin kan dibatasi 2 periode ya, ke depan kan tidak lagi dibatasi. Artinya tidak melanggar aturan dan pemenuhan syaratnya ya Bu? Terhadap yang pernah sebagai penyelenggara kemudian mendaftar, kita akan lihat juga track recordnya. Pernah nggak ketika kinerjanya yang lalu itu ditemukan ada pelanggaran? Pernah nggak kita periksa, pernah nggak melakukan pelanggaran atau pernah nggak ada putusan DKPP? Maka itu nggak bisa lagi. Orang yang pernah melakukan kesalahan dan cacat secara kinerja ketika mendaftar itu kita tidak loloskan lagi. Gitu.
kemudian untuk rekrutmen ini kan kita nggak tahu juga ya. Mereka kan ada surat pernyataan-pernyataan yang harus Penuhi. diminta dan dipenuhi. Ya, bernegara kan beradministrasi. Sepanjang orang menyatakan dan ditandatangani dengan materai, maka itulah pengakuan secara hukum kan begitu. Sah-sah aja ya, Iya, Bu, ya? sah-sah saja. Tapi kontrol bagi kami adalah nama-nama itu kami akan umumkan sehingga ada masukan dan tanggapan. Ketika ada masukan dan tanggapan, contoh, mungkin ini ada berafiliasi dengan partai politik peserta pemilu atau dengan salah satu calon atau melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kode etik tingkah laku Setuju. sebagai penyelenggara. Yang bisa jadi itu yang Mbak Zizi tadi sampaikan, nanti bekerja sama membantu penggelembungan suara dan Kepentingan lain-lain. satu suara saja ya. Atau memihak dan lain-lain itu kan harus ada kontrol ya Baik. barangkali. Nah disinilah yang barangkali KPU ini berharap kami bekerja, tentu kontrol dari seluruh segmen dari masyarakat, dari publik itu sangat dibutuhkan. Baik. Nah, makanya di TPS itu selain kami sebagai penyelenggara, ada juga pengawas TPS satu orang, ada juga saksi dari masing-masing peserta pemilu dan setuju. pemilihan. Komplit Dari artinya ya. saksi pilpresnya ada, saksi Legislator. partai politiknya ada kalau untuk pemilu gitu. Baik. Jadi kalau para saksi itu hadir berintegritas, jadi integritas ini dituntut untuk seluruh. Pasti. Terhadap penyelenggara pasti. Integritas itu harga mati seharusnya. Peserta pemilu juga. Jangan goda dong penyelenggara ini, karena penyelenggara juga manusia yang kadang-kadang mereka tergoda. Dan Oke. kita berharap mereka memang tidak tergoda gitu. Tapi saking banyaknya kita nggak tahu juga akan ada oknum-oknum yang ya harus ditindak kalau ditemukan. Baik. Ada pengawas TPS juga dan ada masyarakat yang menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan suara itu. Nah, rame-rame kita kawal seharusnya biar pemilu ini jujur dan adil sehingga hasilnya punya kepastian hukum, kondusif, yang berhak harus didudukkan, yang enggak berhak tidak boleh duduk Baik. seharusnya kan begitu. Baik, menarik sekali kalau kita Iya. kaitkan dengan paham dari kedua narasumber kita ini tentang tema kita tahapan pemilu oleh KPU dan Bawaslu. Kalau mengingat pemilu pastinya ataupun kita berharap tidak adanya pelanggaran. Kalau kita mengatakan adanya pelanggaran pilkada ini, komunikasi yang harus disampaikan kepada pihak penyelenggara dari pengawas ke masyarakat atau masyarakat ke pengawasnya ini harus supaya lebih sampai ini ada namanya yakni pengawasan berbasis teknologi informasi Waslu ya Pak, yang artinya memberikan secara langsung secara digitalisasi. Itu seberapa efektif nanti kira-kira untuk bisa dikembangkan kepada halayak ramai juga menjadi konklusi kita Pak, singkat dan padat seperti apa yang Anda harapkan. Bawaslu ini salah satu produk teknologi oleh Bawaslu Republik Indonesia yang didistribusikan ke provinsi dan kabupaten kota. Tujuannya adalah untuk membantu pengawas pemilu dan juga masyarakat guna menyampaikan dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Tidak hanya Gowaslu, tapi ada juga Siwaslu, Sistem Informasi Pengawasan Pemilihan Umum. Kemudian kami berharap berbagai stakeholders bisa memanfaatkan teknologi ini. Karena ini akan memudahkan masyarakat untuk menyampaikan sebagaimana yang kami sampaikan tadi, dugaan pelanggaran tahapan pemilu, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, ya, apakah itu KPU dan jajarannya dan juga Bawaslu serta jajarannya. Kami yakini bahwa Gowaslu dan Siwaslu ini sangat efektif untuk mendukung program-program pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. Tidak hanya itu, ada juga program-program teknologi lainnya, misalnya SIPS, Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa. Kalau tadi Bu Ira menyebutkan tentang tahapan pendaftaran atau pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota, maka Bawaslu Sumatera Utara juga sudah melakukan sosialisasi kepada peserta pemilu terkait dengan potensi sengketa proses. Sengketa proses ini adalah sengketa antar peserta pemilu, partai politik dengan KPU akibat keputusan atau berita acara yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Baik. Nah, dalam rangka itu maka Bawaslu sejak dini sudah melakukan sosialisasi. Mekanisme pendaftaran peserta itu boleh mendaftarkan langsung ke kantor Bawaslu pada tingkat kabupaten atau tingkat provinsi, atau boleh juga melakukan pendaftaran dengan menggunakan SIPS sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Nah, ini sangat membantu. Jadi
para pihak itu tidak terlalu capek jauh Baik. datang menyampaikan dokumennya ke kantor Bawaslu Provinsi, kan begitu ya. Boleh dengan menggunakan SIPS. Nah, sekali lagi kami mengajak masyarakat supaya menggunakan teknologi atau sistem informasi berbasis digital ini untuk memudahkan penyampaian laporan. Oke. Kira Mas Azril. Fasilitator dari Bawaslu ataupun mereka ini telah menerbitkan satu bentuk kemudahan bagi masyarakat untuk bisa berkomunikasi ya Pak Enggak, kepada jadi para harus- pihak penyelenggara Ziva. Baik, dan tentunya saya ingin juga kepada Ibu Ira nih untuk menghimbau kepada para pemilih yang berdaulat untuk negara yang kuat pemilu 2024 nantinya untuk mensukseskan bagaimana seluruh stakeholder masyarakat agar terbebas dari kecurangan yang terjadi. Silakan Ibu. Singkat dan padat Ibu sebagai penutup kita. Iya, kepada masyarakat pemilih, pertama pastikan terdaftar dalam daftar pemilih tetap sehingga bisa menggunakan hak pilih. Jikapun nanti tidak ada dalam daftar pemilih tetap, sepanjang memenuhi syarat telah usia 17 tahun atau sudah menikah, meskipun usianya tidak 17 tahun tapi sudah menikah, berhak menggunakan hak pilih. Tapi pastikan punya KTPL, maka datanglah ke TPS sesuai dengan alamat KTP. Dalam memilih tidak hanya kuantitas jumlah, tetapi kita berharap memilihlah dengan menggunakan bahwa hasil yang kita pilih itu berkualitas. Baik. Maka pemilih harus cerdas, Baik. kenali calon, kenali peserta, jangan asal memilih. Itu Karena hasilnya kita sendiri yang akan merasakan 5 tahun ke depan Oke. hasil dari yang kita pilih. Jadi Oke. memilih wajib tetapi harus dengan cerdas. It means that what you vote is implemented for 5 years ahead. Apa yang kamu suarakan akan menjadi implementasi kita 5 tahun ke depan. Betul Wow, menarik sekali. Dan ini menjadi tanggung jawab kita sebagai masyarakat ya untuk tetap berpartisipasi aktif dalam sukseskan pemilu 2024. Dan tentunya kita akan menunggu ya 2024 ini seperti apa sih keakbarannya ya Azril. Baik. Dan itu dia pemirsa closing statement dari kedua narasumber kita yang pada hari ini berbincang bersama kami di Markombur terkait dengan tahapan pemilu oleh KPU dan Bawaslu. Kami ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu, terima kasih sudah mau berbagi. Saya juga pamit undur diri lah pastinya ya dari hadapan Anda pemirsa bersama dengan rekan saya. Muhammad Azrul Nasution, dan pastikan Anda selalu hadir untuk menyaksikan Markombur Senin hingga hari Jumat pada pukul 15.00 hingga 16.00. Tentu saja hanya di TVRI Sumatera Utara. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.